Kalau Bapa itu mau menciptakan apapun, dia memerintahkan firman-Nya. Menggunakan firman-Nya, bukan menggunakan rohnya. Kisah Para Rasul 11 ayat 20. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil, bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke, silakan. Ref, go. Ada yang mau dulu? Tanya. Halo? Nggak ada ya mau ditanya ya? Udah Pak, turun. Nggak, Mbak cuma dengar saja. Oke lah kalau begitu. Ya, silakan Jekanis. Halo? Ya, Ya, silakan. Ada yang mau kamu tanya? ya mau tanya tentang Alkitab ini Bang. Saya Kristen. Ya, lalu? Kenapa di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan? Terambil dari mana itu ya? Ada di... Saya nggak ingat, Bang. Yesus hamba Tuhan. Betul. Lalu yang kamu tanyakan dari situ apa? Mengapa dikatakan seperti itu yang kita kenal bahwasanya Yesus itu adalah Allah itu sendiri gitu. Oke. Pertanyaannya, kenapa Yesus disebut sebagai hamba padahal dia adalah juga Allah itu sendiri? Nah, untuk memahami ini kita harus mengerti pengertian Allah Tritunggal. Ya, kalau kita tidak mengerti Allah Tritunggal, kita tidak mungkin bisa memahami ini. Ya, Yesus Kristus itu bukan Allah Bapa. Yesus itu adalah firman-Nya Bapa, akal budi, idenya Bapa sendiri. Nah, coba kita lihat di dalam di dalam bentar. Di mana ya? Bentar ya. Oke. Coba kita lihat di dalam Yesaya 53 ya. Ini adalah nubuatan Kristus. Kenapa dia disebut sebagai hamba? Karena memang dia datang ke dunia ini untuk melakukan kehendak Bapanya. Yesus Kristus itu adalah firman-Nya Allah yang datang ke dunia ini untuk melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Jadi Yesus itu adalah utusan, tapi dia adalah utusan yang keluar dari Allah Sang Bapa itu. Dia keluar dari dalam diri Bapa itu untuk apa? Untuk menyatakan diri Bapa di dalam dia dan di dalam kejasmaninya dia berdiam kepenuhan ilahi. Jadi kenapa sih Tuhan Yesus itu disebut sebagai hamba Tuhan? Karena dia itu datang ke dunia untuk melakukan kehendak Bapanya. Makanya ketika Tuhan Yesus berdoa, dia berkata apa? Ya Bapa, sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, biarlah kehendakmu yang terjadi bukan kehendakku. Artinya Tuhan kita Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, melainkan datang ke dunia menjadi manusia, dia menghamba kepada Bapanya, dia tunduk taat kepada Bapanya. Nah, di dalam ketaatannya sebagai manusia, maka dia dikatakan hamba Tuhan. Nah, selain ketaatannya kepada Bapanya untuk melakukan kehendak Bapanya, yang adalah Allah kita yang esa itu, dia juga disebut hamba Tuhan karena memang mengenai dia yang akan menderita. Dari ketaatannya tadi, itu sudah dinubuatkan oleh Yohanes, oleh Nabi Yesaya.
Jauh sebelum kedatangan Kristus, 600 tahun sebelum Yesus lahir ke dunia, Nabi Yesaya ya itu sudah menubuatkan bahwa akan ada hamba Tuhan yang menderita. Nah, penderitaannya itu karena apa? Karena ketaatannya. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia, apakah dia Allah? Dia adalah Allah. Tapi dia Allah bukan dalam pengertian dia adalah Allah Bapa, tapi dia adalah firman-Nya Allah. Ya, coba saya jelaskan di gambar ya. Mungkin kamu kurang mengerti kalau di seperti itu. Sebentar. Mana ini saya gambar ya. Kamu mungkin tidak mengerti kalau saya jelaskan dengan kata-kata. Mungkin akan susah. Kenapa dia disebut hamba Tuhan? saya bantu. Karena tidak semudah itu. Karena mungkin dalam pemikiran kamu masih pemahaman oneness. Saya tahu itu. Dari cara kamu bertanya, saya tahu kalau kamu belum mengerti Tritunggal dengan benar. Kamu mungkin masih berpikir bahwa Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Sehingga seakan-akan ada paradoks di dalam kitab suci dan pemahaman Tritunggal bahwa dia adalah Tuhan, tapi kenapa dia juga disebut hamba dari Tuhan itu sendiri, padahal dirinya sendiri adalah Tuhan itu, gitu loh. Ya, bentar. Di mana ya saya gambar ya? Sebentar ya. Ntar dulu. Saya cari dulu ya. Di mana lainnya? Sambil nunggu, boleh gue isi nggak, Elia? Oke, silakan. Silakan cuy. Mbak, manusia itu hamba nggak sih? Mbak Jekanis? Itu hamba. Ya, kenapa dia dikatakan hamba? Ya karena dia datang mengambil rupa seorang hamba. Gitu. Manusia itu kan hamba, manusia itu dari debu dan tanah. Kenapa Matius menuliskan Yesus dari perspektif dia datang sebagai hamba? Karena apa? Karena yang pertama, pemenuhan nubuatan. Dikatakan ya di dalam Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan ini, artinya manusia. Berarti ada nubuatan tentang dia yang datang sebagai manusia, yang datang sebagai hamba. Yesus itu dia datang sebagai hamba karena dia ya menggenapi seluruh nubuatan Nabi, yaitu apa? Memberikan dirinya sebagai kurban persembahan. Makanya dia disebut hamba, karena dia datang untuk melayani. Pertama, dia jadi imam. Imam itu adalah orang yang bertugas untuk memberikan kurban persembahan. Dia datang sebagai hamba, karena apa? Karena dia bahkan menjadi anak domba Paskah Allah. Kenapa dikatakan gitu? Karena dia kurbannya. Seorang hamba itu melayani, seorang hamba itu memberikan dirinya untuk mengabdi kepada tuannya. Jadi memang benar dia datang dalam rupa seorang hamba, bahkan dikatakan dia lebih rendah, setingkat lebih rendah dari malaikat. Supaya apa? Supaya penggenapan dari seluruh nubuatan itu benar-benar digenapi. Itu Mbak. Lanjut Elia. Ya bentar ya. Aku pasti dia masih berpaham oneness ini. Nah, oneness itu nanti saya jelaskan ya, itu bidat sesat. Dan saya nggak mau kalian berpaham seperti itu. Oke, gini ya, coba saya bantu kamu memahami. Simak baik-baik ya. Nah, gini, nanti kita akan berbicara Yesus. Kita akan berbicara siapa Yesus dan siapa Bapa. Jadi gini, Allah kita yang esa ya. Nih, Allah yang esa itu adalah Allah Tritunggal. Ini adalah Allah Tritunggal. Ya. Allah yang esa ini disebut sebagai Bapa. Kenapa disebut Bapa? Karena dia adalah sumber. Dia adalah sumber. Dan dia adalah transenden. Dan dia memenuhi segala ruang dan waktu. Dia itu kekal. Jadi Allah yang esa, Allah Tritunggal itu adalah Bapa.
disebut Bapa karena dia adalah sumber, dia itu transenden, artinya tidak terhampiri, dan dia itu kekal. Nah, di dalam diri Bapa yang adalah Allah yang esa ini, dia memiliki firman. Yang oleh firman ini dia menjadikan segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3 nanti kamu baca. Firman inilah akal budinya Bapa, yang oleh firman-Nya dia menjadikan semuanya. Makanya berfirmanlah Allah. Berfirman itu kata kerja, berarti kata bendanya adalah firman itu sendiri. Berarti dia menggunakan firman-Nya untuk berfirman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berarti dia menggunakan firman-Nya untuk menjadikan terang. Nah, roh, dia juga memiliki roh. Oleh rohnya ini, dia menghidupi segala sesuatu. Dan rohnya Bapa itu disebut dengan Roh Kudus. Dia menghidupi dalam Ayub 33 ayat 4. Nah, firman-Nya Allah ini juga disebut sebagai anaknya. Kenapa disebut firman ini sebagai anaknya? Karena firman ini sejak kekal di dalam diri Bapa. Kenapa Roh Kudus tidak disebut sebagai anak? Karena firmanlah yang melakukan kehendak Bapa. Kalau Bapa itu mau menciptakan apapun, dia memerintahkan firman-Nya. Menggunakan firman-Nya, bukan menggunakan rohnya. Rohnya ini adalah prinsip hidupnya yang menghidupi dia. Jadi Bapa yang adalah Allah kita yang tak kelihatan itu, ya, dengan firman-Nya sendiri yang disebut dengan anaknya, yang oleh firman ini dia menjadikan segala sesuatu, dan rohnya sendiri yaitu Roh Kudus yang oleh rohnya ini dia menghidupi segala sesuatu atau sang pemberi hidup. Maka Bapa, ya, anak atau firman-Nya sendiri dan Roh Kudus, inilah Trinitas. Trinitas itu berakal dari dua kata, yaitu tri dan unitas. Apanya yang tri? Pribadinya. Apanya yang unitas? Kealahannya di dalam satu Allah. Jadi Trinitas itu tidak berbicara tentang tiga Tuhan, bukan, tapi berbicara tentang kebagaimanaan Allah kita yang satu. Oh, Allah kita yang satu itu ternyata Bapa yang memiliki firman, yang oleh firman itu dia menjadikan segala sesuatu yang disebut anak, dan memiliki roh yang disebut dengan Roh Kudus. Nah, siapa itu Yesus? Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Firman, ini Yesus namanya. Ya, Yesus. Firman Allah menjadi manusia. Bukan Bapa yang menjadi manusia, tapi firman-Nya. Nah, Yesus ini kan pada mulanya adalah firman. Kalau firman ini kekal di dalam diri Bapa, artinya firman ini dan rohnya itu sehakikat dengan Bapa. Kalau Bapa adalah Allah, maka firman dan rohnya Bapa pastilah Allah. Maka Yesus ketika datang ke dunia dia punya dua kodrat. Dia adalah Allah karena pada mulanya dia bersama-sama dengan Bapa, dan dia menambahkan kodrat manusia. Nih. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia menghamba kepada siapa? Kepada Bapanya dengan taat mati di kayu salib. Ini kepada Bapa. Karena anaknya tadi, kenapa dia disebut anak? Karena dia keluar dari Bapa. Dan kenapa dia disebut anak? Karena dia melakukan kehendak Bapanya. Firman-Nya sendirilah yang melakukan kehendak Bapanya. Firman-Nya sendirilah yang melakukan kehendak dirinya. Maka firman ini disebut anak. Makanya dikatakan di dalam Yesaya, firman yang keluar dari mulutku, dari mulut Bapa, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan melakukan apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi karena Bapa menyuruh firman dan mengutus firman-Nya, maka firman-Nya disebut anak. Dan firman-Nya ini menjadi apa? Menjadi manusia. Dan ketika dia mati di kayu salib, dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Bukan sebagai Allah. Ini. Ya, jadi Yesus itu menghamba. Iya, dia menghamba dalam keadaannya sebagai manusia. Apakah dia Allah? Betul, dia adalah Allah. Karena pada mulanya adalah firman yang bersama-sama dengan Allah. Apakah dia manusia? Betul, dia manusia.
Dan ketika dia menghamba kepada Bapaknya, dia menghamba dalam keadaannya sebagai manusia. Makanya dikatakan di dalam Filipi 2 ya, yang walaupun dalam rupa Allah, artinya yang walaupun dalam rupa Allah, karena pada mulanya dia adalah Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, melainkan merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, kenosis. Dia mengosongkan dirinya untuk menjadi manusia. Gitu. Jadi bukan Bapak itu menjadi manusia, surga kosong, terus Bapak itu dikandung, lalu masa dia adalah hamba, masa dirinya sendiri dipertuhankan. Bukan begitu ya. Tapi Kristus ini menghamba kepada Bapa karena firman itu melakukan kehendak Bapa. Oke, gitu ya Cekanis, ada yang kurang mengerti?